Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. Darinya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian. Muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini adalah milik Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberi kelebihan dalam hal harta dan rupa, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Subhanallah jamaah. Nih, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang semakin tahun, orang tuh semakin canggih. Kita punya handphone ya, mungkin paling canggih, tahun depan ada yang lebih canggih lagi. Kita punya mobil udah bagus. Keluar jalan, ketemu mobil-mobil yang lebih bagus lagi. Kita punya usaha udah sukses, ketemu fulan yang lebih sukses lagi. Apa yang harus kita lakukan? Melihat orang-orang yang lebih kaya. Dan biasanya kalau kita ikut training motivator ya, yang dia ingin membakar semangat kita, agar kita berlari, mengejar orang-orang yang kaya. Kita ditunjukkan fulan, lihat sukses dalam hal ini. Fulan. Jadi kita ingin lari mengejar mereka. Hebati fillah, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan, kalau melihat itu, lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini dalam urusan harta, dalam urusan rupa. Berapa banyak perempuan-perempuan yang tidak bersyukur dengan wajahnya, yang tidak bersyukur dengan kulitnya, yang tidak bersyukur dengan postur tubuhnya, karena dia melihat kepada yang lebih bagus dari dia, yang lebih cantik dari dia. Laki-laki juga seperti itu. Ada yang mengatakan, aku kok seperti ini ya, aku kok nggak tampan ya, aku. Lihat kepada yang di bawah. Ini obatnya. Agar engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Agar engkau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas apa yang Allah berikan kepadamu. Kita tuh kalau ngelihat ke bawah kita, ya Allah, ternyata ana masih lebih baik dari fulan. Ini ingat konteksnya dalam harta, rupa, urusan dunia. Tapi jangan sampai kemudian dalam urusan agama engkau melihat kepada yang di bawahmu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana masih sholli Ustaz. Walaupun ya 3 waktu Ustaz. Fulan sama sekali tidak sholli. Ana ahsan dari dia. Kalau dalam urusan akhirat, engkau mendongak ke atas, jangan melihat ke bawah. Surga itu ada di atas sana. Lihatlah kepada yang lebih baik darimu. Fulan hafal 10 juz, ana baru 1 juz, ana akan kejar fulan. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah kalian. Orang kalau melihat di atas terus dalam urusan dunia, ada got, ada tiang listrik, dia nggak merasa, dia tabrak, dia terjatuh. Iya, sekarang ya, kita tuh kalau melihat urusan dunia nggak usah keluar rumah. Ada orang yang kerjanya dengan handphonenya dia lihat, handphone terbaru ya. Allah, bagus banget. Ya, jam, ada yang suka ngelihat jam. Coba sekarang antum lihat orang-orang yang susah hidupnya. Makanya kita kadang kala ngasih tahu anak-anak tuh, ketika dia nggak mau makan atau dia meremehkan satu nikmat, kita tunjukkan kepada mereka. Lihat nih orang-orang di daerah pedalaman Afrika atau orang-orang yang miskin, yang hidup kurus kerepek, yang harus berebut makan. Kenapa? Mengajarkan kepada dia agar bersyukur. Kalau engkau orang tua mengajarkan itu kepada anakmu, kenapa engkau nggak ajarkan kepada dirimu untuk melihat kepada yang di bawah, bukan kepada yang di atas? Agar kita bersyukur, agar kita bisa
ya menikmatin kehidupan ini dengan segala kekurangannya. Kalau engkau naik motor, lalu engkau melihat kepada orang yang naik mobil, engkau ngelihat, Allahu Akbar, kapan anak punya mobil ya? Kayaknya bahagia banget tuh yang punya mobil. Benarkah seperti itu? Yang punya mobil itu, ketika melihat kepada orang yang punya moge, motor juga sama motormu, cuma motormu kuno, ada punya moge, ya Allah, kapan punya seperti itu ya? Itu motor bisa untuk beli 3 mobil dia mungkin. Dan ini penyakit. Kita nggak akan pernah bersyukur. Makanya kalau engkau naik motor, lihat kepada orang yang naik becak. Bukan becaknya. Yang dia harus menggayuh itu becak sambil berkeringat. Engkau alhamdulillah. Lihat orang-orang yang cacat yang duduk di atas kursi roda. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk pindah sendiri. Harus dibopong, harus dibantu. Tapi memang kehidupan dunia sekarang ini ingin menciptakan orang-orang yang materialisme. Yang tidak ingat sama akhir. Antum lihat perumahan-perumahan, klaster-klaster yang ada. Di mana rumah yang paling besar? Di depan. Di mana rumah yang paling kecil, yang paling sederhana? Di belakang sekali. Ini orang yang paling kaya di depan, nggak pernah melihat orang yang lebih rendah dari dia. Karena rumah dia paling depan. Datang langsung masuk rumahnya. Tapi itu orang yang paling miskin. Tiap hari kalau berangkat kerja, dia ngelewatin. Ketika berangkat kerja, dilihat rumah, ya Allah, bagus banget ini. Bagus, bagus. Sampai yang paling bagus. Dia lihat, Masya Allah ya. Baik, pulang kerja, yang dia lihat pertama rumah yang paling bagus. Ya Allah, Masya Allah. Anak-anak punya kayak gini. Baliknya, bagusan yang tadi. Terus baru ketemu rumah dia yang kecil, yang di pojokan sana. Itu dibuat, agar orang lupa dengan akhir. Ahibbatifillah. Semua kenikmatan dunia. Itu hanya seperti air laut yang menempel di jarimu tatkala engkau memasukkan dibandingkan dengan nikmat akhir. Subhanallah jamaah. Semoga Allah menyadarkan kita tentang hakikat kehidupan. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.